Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, rekan-rekan, sahabat peduli dimanapun berada, barakallahu fikum. Kita hari ini dihimpun oleh Allah di dalam majelis ilmu, meskipun hanya secara daring, secara online. Mudah-mudahan tidak mengurangi semua fadilah majelis ilmu yang dijanjikan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Mudah-mudahan setiap langkah hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Mudah-mudahan duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bapak, Ibu, rekan-rekan, sahabat peduli dimanapun berada, keluarga adalah perintis-perintis peradaban. Karena dia adalah unit terkecil dari sebuah peradaban. Maka Allah Subhanahu wa taala misalnya dalam surat Ali Imran menyebutkan tentang beberapa keluarga yang menjadi model bagi semesta sepanjang zaman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara firman Allah, Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal 'alamin dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Allah mengatakan sesungguhnya Allah telah memilih Sayyiduna Adam, Nuh, dan keluarga Ibrahim serta keluarga Imran atas alam semesta, terpilih di atas alam semesta. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd, sebagian dari mereka merupakan keturunan dari sebagian yang lain. Dari situ kita melihat Nabiullah Nuh adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam, Nabiullah Ibrahim adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam, dan juga keluarga Imran, baik keluarga Imran yakni keluarga Nabi Musa alaihissalam, ataupun keluarga Imran yakni keluarga Sayyidah Maryam dan Nabi Isa alaihissalam. Ini dua-duanya juga adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa istimewa keluarga mereka ini sehingga Allah jadikan sebagai satu titik penting bagi peradaban imani, peradaban tauhid yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau Nabiullah Adam alaihissalam menjadi bapak seluruh manusia, Nabiullah Nuh alaihissalam menjadi Abul Bashar Ats-Tsani, bapak manusia yang kedua. Sebab sesudah banjir yang melanda pada masa itu, maka anak-anak Nabi Nuh lah yang melanjutkan keturunan umat manusia menjadi berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda warna kulit dan bahasa seperti yang kita saksikan sekarang, untuk saling kenal mengenal satu sama lain, dan di antara yang paling mulia di antara mereka adalah yang paling bertakwa. Kemudian keluarga Ibrahim. Keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini adalah keluarga yang sangat istimewa, keluarga dakwah yang juga menurunkan sambung sinambung para da'i berupa para nabi dan para rasul sepanjang zaman sampai masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi Ibrahim sendiri oleh Allah pun diistimewakan dengan sebutan sebagai ummah atau satu umat tersendiri, karena pada diri Ibrahim terhimpun satu kualitas yang sangat kokoh sebagai satu umat. Nabi Ibrahim alaihissalam juga dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai imam seluruh manusia.
inni ja'iluka lin-nasi imama. Sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai imam untuk manusia. Imam, pemimpin dalam mentaati Allah, dalam beribadah kepada Allah, di dalam menunaikan manasik-manasik yang sampai hari ini tetap kita ikuti. Maka Ibrahim alaihissalam mengatakan, qala wa min dzurriyyati, dan juga anak keturunanku ya Allah. Maka Allah menjawab, la yanalu ahdu zalimin, janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Ini keistimewaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang sejak muda sebagai satu pribadi, beliau alaihissalam telah menunjukkan satu keteguhan yang luar biasa di dalam mengimani dan mendakwahkan tauhid, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam pada masa itu kita ingat berada di tengah kaumnya, dan yang dimaksud bapak di dalam Al-Quranul Karim yang bernama Azar, menurut sebagian besar mufassir adalah paman beliau yang merawat beliau sejak kecil, karena ayah kandung beliau yakni Tareh telah meninggal ketika beliau masih kecil atau bahkan dalam kandungan, seperti yang dialami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapaknya Azar sementara itu adalah seorang yang kemudian menjadi tulang punggung peribadahan kepada berhala, karena dia seorang pemahat yang sangat terampil, yang bisa melukiskan wajah dewa-dewa sesembahan kaumnya dengan begitu indah. Dan Ibrahim alaihissalam dengan tanpa keraguan menyeru ayahandanya untuk beriman sebagaimana dia telah beriman. Dia juga menyeru kaumnya dengan berbagai cara. Ketika mereka dalam kumpulan ataupun sendirian, diajak mereka untuk beribadah kepada Allah. Dia katakan, aku berlepas diri kepada segala sesuatu yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada suatu hari Ibrahim sampai pada puncak kegeramannya, sehingga kemudian dengan siasat dia hancurkan patung-patung itu ketika kaumnya berparade, berfestival di jalan-jalan. Kemudian ketika mereka kembali ke altar, mereka pun bertanya, siapa yang melakukan ini kepada dewa-dewa sesembahan kita? Kemudian dikenallah seorang pemuda yang bernama Ibrahim, sehingga Ibrahim pun ditangkap dan diinterogasi. Dan jawaban Ibrahim adalah dakwah yang sangat luar biasa cerdas. Apakah kamu yang melakukan ini kepada mereka, wahai Ibrahim? Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjawab, bal fa'alahu kabiruhum hadha. Justru yang melakukannya adalah arca terbesar, patung terbesar yang ada di antara mereka ini, yang kapak untuk menghancurkan rekan-rekannya itu masih ada di lehernya. Kemudian kaumnya ini mengatakan tidak mungkin karena dia hanya patung, dia hanya batu. Ibrahim alaihissalam menyahut, kalau kalian tahu bahwa dia hanya batu yang tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madarat, tidak bisa melihat, mendengar, dan tidak bisa mengabulkan doa-doa kalian, mengapa kalian masih beribadah kepadanya? Tetapi kaumnya terlanjur gelap mata sampai akhirnya kemudian Ibrahim alaihissalam dibakar. Tapi Allah menunjukkan kemahakuasaannya, dikatakan kuni bardan, wahai api jadilah dingin, wassalamun ala Ibrahim, dan salam sejahtera atas Ibrahim. Bagaimana Ibrahim kemudian mendakwai sang raja Nimrod atau Namrud yang agung, yang kemudian didebat dengan perdebatan yang sangat canggih dan sangat cerdas oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau mengatakan Rabbi alladzi yuhyi wa yumit, Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Qala ana uhyi wa umit. Raja itu berusaha membuktikan dirinya Tuhan dengan mengatakan, aku juga menghidupkan dan mematikan. Dia menghidupkan orang yang dia bebaskan dari penjaranya, dia mematikan orang yang dia bunuh sesuai dengan perintahnya. Maka Ibrahim berkata, fa inna rabbi ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Maka Rabbku itu mendatangkan mentari dari timur. Coba kalau engkau mampu, datangkan dia dari barat, sebagaimana engkau telah mengaku dirimu adalah Tuhan sebagaimana Tuhanku. Fabuhital ladzi kafar. Maka orang kafir itu diam terbungkam, tidak bisa menjawab. Demikian pula Ibrahim terus mengembara,
untuk mendakwahkan tauhid sampai dia menemukan satu kaum yang menyembah bulan, bintang, matahari. Maka dia pun mendakwahi mereka dengan kata-kata yang sangat lembut, dengan logika yang sangat manis, seakan-akan pertama-tama dia berpihak kepada mereka. Dengan menyebut tentang bintang, hadza rabbi, menyebut tentang bulan, hadza rabbi, menyebut tentang matahari, hadza rabbi, hadza akbar. Tetapi kemudian Ibrahim alaihissalam menyentak kesadaran mereka bahwa segala sesuatu yang tenggelam tidaklah patut untuk disembah, dan sesungguhnya pastilah yang layak disembah hanyalah pencipta ketiga benda langit tersebut, baik bintang, bulan, matahari, kesemuanya tunduk kepada sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ibrahim alaihissalam menikah dengan sepupunya atau putra pamannya bernama Sarah, dan mereka menjadi pasangan yang sangat serasi, saling mendukung. Mereka menjadi pasangan yang saling mencintai karena Allah, dan kemudian mengadakan perjalanan yang begitu jauh. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Sayyidina Ibrahim alaihissalam itu berasal dari Mesopotamia. Kemudian beliau berhijrah ke Kan'an. Bahkan beliau sempat mengadakan perjalanan sampai ke Sanli Urfa, dekat Turki bagian timur gitu ya. Kemudian beliau kembali ke Kan'an, lalu berhijrah ke Mesir. Kemudian kembali lagi ke Kan'an, kemudian membawa Sayyidah Hajar, istrinya yang kedua, dibawa ke Makkah. Lalu kemudian dia kembali lagi ke Kan'an, lalu kelak kembali menuju ke Makkah. Perjalanan yang luar biasa dari seorang bapak dari para nabi, Abul Anbiya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di perjalanan dakwah yang luar biasa ini, salah satunya mungkin yang perlu kita sampaikan di sini, ketika dia menuju ke Mesir untuk menyampaikan risalah tauhid, dia dilanda kebimbangan karena terkenal Raja Mesir seorang yang mata keranjang dan suka merebut istri orang. Maka dia berkata kepada Sayyidah Sarah untuk mengaku sebagai saudara. Di muka bumi ini, katanya kepada Sarah, tidak ada yang beriman kepada Allah selain aku dan engkau, maka engkau adalah saudaraku di dalam iman. Kemudian datanglah mereka ke negeri itu. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kok mengaku saudara? Kenapa tidak mengaku sebagai suami istri? Karena dalam tradisi Mesir pada zaman itu, kedudukan istri jauh lebih lemah daripada kedudukan saudari. Saudari masih mungkin untuk diinginkan, tetapi kalau istri itu seperti hak milik, maka seakan-akan dia bisa diwariskan, bisa diberikan, dihadiahkan, bahkan sebagian diperjualbelikan. Itu tradisi pada masa itu, sehingga mengaku Sarah sebagai adik jauh lebih aman bagi Ibrahim daripada mendakunya sebagai istrinya. Tiba mereka di negeri Mesir, bagaimanapun juga sang raja tetap menghendaki Sarah yang memang dikaruniai Allah kecantikan yang luar biasa. Dikatakan Sarah adalah pemilik kecantikan separuh penduduk bumi, sebagaimana Yusuf alaihissalam adalah pemilik ketampanan separuh penduduk bumi. Maka kemudian Sarah harus berada di ruangan sang raja. Ketika sang raja mendekatinya, dia berdoa kepada Allah mohon perlindungan, sehingga sang raja ini lumpuh seperempat tubuhnya. Lalu dia mohon kepada Sarah agar disembuhkan, maka Sarah pun berdoa kepada Allah. Lalu dia sembuh. Mendekat lagi, maka lumpuh separuh tubuhnya. Dia minta didoakan lagi, sembuh lagi. Maka dia hendak mendekat lagi, didoakan oleh Sarah, lumpuh 3/4 tubuhnya. Maka dia pun menyerah dan mengembalikan Sarah kepada Ibrahim, dan dia mengatakan, sungguh ini tadi adalah bukan wanita tetapi syaitan. Kemudian singkat cerita, akhirnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam sempat berbincang dengan sang raja Mesir, sampai sang raja pun bersimpati kepada Ibrahim dan Sarah, menghormatinya dan memberikan hadiah untuk Sarah berupa seorang pelayan, seorang jariyah, budak perempuan. Budak perempuan ini seorang Kipti asli, namanya Hajar. Disebutkan bahwa Sayyidah Hajar ini seorang putri raja, tetapi pada saat itu kedudukannya sebagai budak. Barangkali disebabkan Hajar adalah putri raja dari kerajaan Mesir di sebelah hulu, yang kemudian ditaklukkan oleh kerajaan Mesir sebelah hilir. Karena memang demikianlah pada masa itu di Mesir kuno terdapat biasanya dua kerajaan, yaitu kerajaan Mesir di hulu yang beribu kota di Thebes, dan kerajaan Mesir di hilir yang beribu kota di Memphis. Dan kemudian kadang-kadang salah satu dari kedua kekuatan itu
saling berperang dan kemudian saling menaklukkan, yang satu bisa mengalahkan yang lain. Dan seperti kita ketahui hukum pada masa itu, pihak yang kalah keluarganya ditawan sebagai budak. Demikian kiranya nasib Sayyidah Hajar yang disebutkan sebagai seorang Kipti asli yang suwaida, berkulit agak kehitaman, kemudian qasirah, tubuhnya lebih pendek dan berambut yang ikal atau keriting. Ini yang kemudian kita dapati gambaran tentang Sayyidah Hajar dan dihadiahkan kepada Sarah sampai akhirnya kemudian Ibrahim dan keluarganya ini kembali ke Kan'an. Begitu tiba di Kan'an, tiba di negeri Palestina sekarang gitu ya. Kemudian lama-kelamaan Sayyidah Sarah merasa Ibrahim harus memiliki keturunan untuk melanjutkan perjuangannya. Sementara sampai saat itu dia belum dikaruniai seorang putra. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengilhamkan kepada Sarah untuk mengusulkan agar Ibrahim menikahi Hajar. Ibrahim semula keberatan, tetapi karena desakan Sarah akhirnya dia pun menikahi Hajar, dan dari Hajarlah dia mendapatkan putra pertamanya yakni Sayyidina Ismail alaihi salam, di mana kemudian Sayyidina Ismail alaihi salam dan Sayyidah Hajar Allah kemudian perintahkan mereka untuk dibawa oleh Ibrahim alaihi salam menuju ke arah selatan. Tentu waktu itu dengan wasilah pada mulanya adalah kecemburuan Sarah. Sarah yang merelakan Ibrahim menikah dengan Hajar diuji pula oleh Allah dengan sifat cemburunya ketika Hajar mulai mengandung dan perhatian Ibrahim semakin banyak tercurah untuk Hajar, apalagi setelah anaknya lahir Ismail, maka seakan-akan seluruh diri Nabi Ibrahim alaihissalam seakan-akan dalam tanda kutip direbut oleh Hajar, dan Sarah kemudian yang cemburu dan kemudian marah, dia sempat bersumpah kepada Allah kelak dia akan memotong 3 bagian dari tubuh Sayyidah Hajar. Tentu ini sumpah ini kelak akan disesali karena dia mana mungkin tega kepada istri dari suaminya tersebut, sehingga kelak apa yang disumpahkan Sarah akan diganti dengan tindik telinga 2 buah dan khitan yang kemudian dijalankan pada perempuan, yang kesemuanya menjadi sunnah di dalam Islam kelak, yaitu menindik telinga 2 ditambah khitan perempuan. Jadi ada 3. Ini yang kemudian wujudkan sebagai sumpahnya Sayyidah Sarah. Bergerak Nabiullah Ibrahim alaihissalam ke arah selatan bersama Hajar yang menggendong bayinya, dengan Hajar menggunakan kain gaunnya untuk menghapus jejak-jejaknya, dan akhirnya mereka tiba di Bakkah pada saat itu. Lembah Bakkah yang tidak bertanaman, yang kosong, yang tidak ada air, hanya pasir dan batu-batu yang sangat tandus dan gersang, dikepung oleh pegunungan yang juga terbuat dari granit-granit yang sangat keras. Dan di tempat itu kemudian Ibrahim secara terkejut mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan Hajar dan putranya Ismail. Maka Sayyiduna Ibrahim alaihissalam speechless, tidak bisa untuk kemudian menyampaikan apa yang diperintahkan Allah ini kepada istri dan anaknya. Tidak sampai hatinya, tidak tega lisannya. Dan dia speechless sebagaimana umumnya laki-laki kalau kemudian berada dalam masalah yang berat. Kemudian Sayyidina Ibrahim alaihissalam berjalan perlahan ke arah utara dengan galau, dengan berdoa kepada Allah, menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Sayyidah Hajar pun mengejarnya dan berkata, "Wahai Ibrahim, mengapa engkau tinggalkan kami?" Ibrahim tetap hanya bisa merunduk, menghela nafas panjang dan berdoa, lalu dia terus berjalan ke arah utara. Kemudian Hajar mengejar lagi, maka kemudian dia bertanya untuk kedua kali sampai ketiga kali. Nah, ini ciri istri yang cerdas, kalau pertanyaan 3 kali berturut-turut tidak ada jawabannya, maka dia pun mengganti pertanyaannya. Apakah ini perintah Allah? Nah, maka Ibrahim alaihissalam pun berbalik dan mengatakan kepada Sayyidah Hajar,
betul ini perintah Allah. Maka Sayyidah Hajar pun melepiskan tangan suaminya, kemudian dia berkata, kalau ini perintah Allah, maka sekali-kali Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Kalau ini perintah Allah, maka sekali-kali Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Maka dia minta suaminya untuk bergegas kembali ke Kan'an seperti perintah Allah. Hajar pun bersama bayinya berada di lembah yang sunyi, yang kosong, yang tidak bertanaman, yang tidak ada harapan hidup tersebut. Hanya dengan dibekali beberapa teguk air dan sekantung kurma yang akhirnya kemudian habis, dan bayi Ismail juga merasakan air susu ibunya semakin sedikit dan dia pun mulai menangis. Tangisnya semakin keras, sehingga Sayyidah Hajar harus naik menuju ke Bukit Safa. Dengan sisa-sisa tenaga, dia mendaki bukit yang terbuat dari batu yang sangat keras tersebut, dengan ujung-ujung batu yang runcing-runcing sehingga melukai kakinya. Dia naik di tengah terik panas yang sangat membakar, kemudian dia berkeliling, mengelilingkan pandangannya, apakah ada yang bisa dimintai tolong, apakah ada air untuk diminum. Tidak ada. Dia pun berlari menuju ke Marwah di ujung yang lain, dan di sana pun dia tidak temukan apa-apa. Balik lagi ke Safa sampai 7 kali, kembali ke Marwah, dan akhirnya Allah menurunkan pertolongannya di sisa-sisa tenaga Hajar. Yang paling akhir dia beringsut ke arah anaknya. Ternyata di bawah kaki Ismail, Jibril alaihissalam telah menghantamkan sayapnya sehingga terpancarlah mata air yang sangat deras di tempat tersebut. Maka dalam bahasa yang digunakan Hajar saat itu, dia meminta agar air itu dikumpulkan. Dia berkata, zam, zam, kumpul, kumpul. Kemudian dia ambil pasir dan batu untuk membentengi mata air itu agar tidak melimpah-limpah meluap airnya. Ini yang nanti akan dikomentari oleh Rasulullah SAW. Seandainya Ummu Ismail dulu membiarkan air itu mengalir, niscaya maka akan menjadi memiliki sungai. Wa qadarallahu wa masya'a fa'al. Memang demikianlah karunia Allah. Kalau sudah diintervensi manusia maka menjadi terbatas. Padahal sebenarnya pada mulanya tidak terbatas. Wa qadarallahu wa masya'a fa'al. Tetapi memang demikian yang terjadi. Kemudian bayi Hajar yakni Ismail ini diberikan minum oleh beliau, sampai kemudian mereka akhirnya menempati lembah tersebut. Pertama-tama mengandalkan zam-zam, sampai akhirnya kemudian mereka bisa memenuhi kebutuhannya dengan berburu dan lain sebagainya. Dan suku-suku kabilah Jurhum yang datang akhirnya kemudian meminta kepada mereka izin untuk tinggal bersama dengan mereka, dengan syarat tentu Hajar minta tetap untuk dapat menguasai mata air Zam-Zam tersebut, dan mereka hanya bisa meminta kepadanya. Inilah peradaban mula-mula yang terbangun di kota Makkah, di lembah Bakkah, yang di situ terdapat rumah Allah yang mulia, yang ketika Nabi Ibrahim alaihissalam nanti membangun di atas dasar-dasar pondasinya, memang Ka'bah Baitullah ini sempat runtuh menurut sebagian ulama dikarenakan banjir pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Maka Ibrahim membangunnya kembali, dan sampai hari ini menjadi pusat peradaban Islam, sampai hari ini menjadi pusat syiar, pusat ibadah, pusat segala ketaatan, gitu ya, yang kemudian sampai akhir zaman dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni kota Makkah Al-Mukarramah. Rekan-rekan sahabat peduli dimanapun berada yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengingat satu doa yang sangat menarik yang diucapkan Nabiullah Ibrahim alaihi salam ketika meninggalkan istri dan anaknya di lembah tidak bertanaman di dekat rumah yang mulia tersebut. Doa itulah yang akan menjadi pelajaran kita semuanya tentang bagaimana sebuah keluarga menjadi jejak peradaban yang nilai-nilai yang ditinggalkannya terus-menerus dapat kita teladani sampai hari ini. Doanya Nabi Ibrahim ini pendek dan sederhana di dalam surah Al-Hajj, gitu ya. Kita bisa baca dalam surah Al-Hajj ayat ke-37 di mana Sayyidina Ibrahim alaihissalam berdoa,
Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Masya Allah, doa yang luar biasa, doa yang akan membentuk peradaban, doa yang akan kemudian menjadi bekal yang kokoh bagi anak-anaknya untuk melanjutkan perjuangan dari Ibrahim alaihissalam. Rabbana, duhai Rabb kami, ini sesungguhnya aku aku menempatkan min dzurriyyati sebagian di antara keturunanku biwadin ghairi dzi zar'in, pada sebuah lembah yang tidak memiliki tetanaman, inda baitikal muharram, di dekat rumahmu yang mulia. Rabbana liyuqimus shalah, duhai Rabb kami, supaya mereka menegakkan salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung mencintai mereka. Warzuqhum minas samarat, dan anugerahkanlah untuk mereka buah-buahan, la'allahum yashkurun, supaya mereka mampu bersyukur. Mudah-mudahan mereka mampu bersyukur. Perhatikan doa ini, Bapak Ibu sahabat peduli yang dimuliakan Allah dimanapun berada. Doa yang menggambarkan tauhid, kepasrahan yang sangat luar biasa kepada Allah, tetapi juga doa yang kemudian mengandung pelajaran-pelajaran penting bagi kita semua. Yang pertama, Rabbana, duhai Rabb kami. Salah satu sighat atau bentuk kata untuk memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan terindah adalah kata Rabbana. Selain kalau di dalam doa-doa yang lain ada kata Allahumma. Tetapi Al-Qur'anul Karim lebih banyak memberi kita contoh lafadz doa itu Rabbana. Mengapa Rabbana? Karena dalam kata Rabbana terkandung tauhid uluhiyah sekaligus tauhid rububiyah Allah. Ketika kita mengatakan Rabbana, maka itu adalah satu pengakuan tentang rububiyahnya Allah. Bahwa Allah adalah Rabb, bahwa Allah ada pencipta, bahwa Allah adalah pemberi rizki, bahwa Allah adalah pemelihara, bahwa Allah adalah pengatur segala urusan, bahwa Allah adalah pemilik penguasa, bahwa Allah adalah yang menumbuhkan, mengembangkan dan mendidik, gitu ya. Ini adalah sebuah ungkapan yang menunjukkan makrifah kepada Allah. Jadi sebuah keluarga yang akan menjadi jejak peradaban, pertama-tama keluarga itu harus menjadi keluarga yang mengenal Allah dengan sifat-sifat kesempurnaannya sebagai pencipta, sebagai pemelihara, sebagai pemberi rizki, sebagai pengatur segala urusan, sebagai pemilik dan penguasa, sebagai penumbuh, pengembang dan pendidik, dan seterusnya. Rabbana, duhai Rabb kami. Ya, Rabb itu menjadi tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia karena tadi mengandung unsur-unsur makna yang sangat luas, yang sangat berlapis-lapis dan dalam, yaitu Rabb berarti pencipta, pemelihara, pemberi rezeki, pengatur segala urusan, gitu ya, pendidik, penumbuh, pengembang, Masya Allah. Ini pengakuan kita akan segala kemahakuasaan Allah. Kalau dia pencipta, maka tidak layak disembah selain dia. Kalau dia pemberi rizki, maka tidak layak disyukuri selain dia. Kalau dia pengatur segala urusan, tidak layak ditawakali selain dia. Kalau dia adalah yang memiliki kita, maka tidak layak kita serahkan hidup kita kepada selain dia. Kalau dia adalah yang mendidik, menumbuhkan, mengembangkan kita, maka tidak layak, gitu ya, kita dalam hidup ini mengabdi kepada selain dia. Ini makrifahnya sebuah keluarga yang akan menjadi jejak peradaban sepanjang zaman. Maka keluarga kita harus dimulai dari ma'rifatullah. Sebagaimana suratul Fatihah itu dimulai dengan mengenalkan Allah sebagai Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Zat yang maha pengasih, kasihnya tiada pilih, zat yang maha penyayang dan sayangnya tiada batas
berbilang. Jadi sebagaimana juga dikatakan Luqman kepada putranya, bahwa pertama-tama pendidikan itu adalah tauhid. Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku yang tersayang, janganlah kalian mempersekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim, karena mempersekutukan Allah itu kezaliman yang besar, gitu ya. Sebab Allah yang menciptakan kita, maka Dia yang memberi rizki kepada kita, mengatur segala urusan kita, gitu ya. Kemudian bahkan menumbuhkan, mendidik, mengembangkan kita semuanya dengan karunia-Nya yang sangat besar. Ini poin pertama di dalam menjadikan keluarga kita jejak peradaban, adalah mengajak keluarga kita untuk ma'rifatullah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat kesempurnaan rububiyahnya dan dengan segala hak uluhiyahnya, bahwa Dia adalah zat yang paling kita rindukan, zat yang paling kita taati, zat yang paling kita cintai, zat yang harus paling kita patuhi segala aturan-aturannya di dalam kehidupan ini supaya kita selamat dunia dan akhirat. Jadi pertama pilarnya tentang keluarga yang akan menjadi jejak peradaban adalah dia harus dibangun dengan ma'rifatullah, dibangun dengan pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat keagungan dan kemuliaannya. Dengan itu kita ridha pada segala ketetapannya, kita ridha segala pembagiannya, kita ridha segala hajat-hajat yang kita ridha atas aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi poin pertama dari keluarga peradaban yang agung ini. Rabbana, mengenal Allah. Kurikulum mengenal Allah adalah kurikulum yang paling penting di atas semua kurikulum lain bagi anak-anak kita. Dan dia adalah sebaik-baik wasiat yang kita berikan kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak-anak kita. Dan dia tauhid, ya Rabbana, ma'rifatullah adalah satu landasan paling kokoh bagi segala pendidikan yang lainnya sesudah hal tersebut. Perhatikan kalimat berikutnya, inni askantu. Inni askantu. Sesungguhnya aku ya Allah. Askantu. Menempatkan. Maka penting bagi keluarga mukmin ketika dia ingin menjadi jejak sejarah yang penting, memikirkan bagaimana keluarganya memiliki sakan, memiliki tempat tinggal yang di situ dia bisa menegakkan peradabannya sendiri, menegakkan ketaatan dan ketauhidan kepada Allah, menegakkan nilai-nilai syiar ibadah kepada Allah. Tentu dalam agama kita tidak diwajibkan punya rumah dalam arti beli, tapi menjadi kewajiban kepala keluarga untuk menyediakan tempat tinggal, meskipun itu menyewa, meskipun kecil dan sederhana, tetapi rumah tangga itu perlu tegak berdiri di satu wilayah yang independen, punya teritori yang independen. Maksud saya mungkin ada di antara teman-teman yang belum lama menikah, yang kemudian berpikir untuk tinggal bersama orang tua atau mertua. Pada awal pernikahan justru yang lebih ideal adalah untuk menegakkan kedaulatan sendiri. Jangan sampai ada satu biduk dengan dua nakoda. Kecuali keadaan terpaksa, misalnya sudah sakit, menahun orang tua, tidak ada yang menunggui, sehingga kita memilih tinggal bersama mereka untuk bisa menunggui dan menjaga mereka. Itu adalah alasan lain kondisional yang sangat mulia. Tetapi di luar itu diarahkan oleh agama kita untuk setiap rumah tangga baru itu memiliki teritori yang berdaulat untuk membangun kesamaan frekuensi antara suami istri, sinkron, gitu ya, dan kemudian untuk membangun nilai-nilai yang mereka yakini bersama, yang telah mereka ambil pelajarannya dari orang tua mereka. Apa yang negatif, minus dari orang tua mereka seharusnya sudah diubah menjadi yang positif, gitu ya. Demikian pula yang baik-baik dilestarikan untuk menjadi
rujukan di dalam rumah tangga tersebut. Jadi askantu ini adalah kalimat yang sangat menarik, bagaimana kemudian kedaulatan sebuah rumah tangga ini diperlukan untuk membangun nilai-nilai baru, berbeda dengan nilai-nilai yang ada di rumah ayah dan ibu kita. Ini juga yang akan memastikan kita mengambil keputusan-keputusan strategis dan juga taktis dalam rumah tangga tanpa intervensi orang lain. Meminta pertimbangan, bermusyawarah adalah baik, tetapi tidak dengan menyerahkan kedaulatan atas rumah tangga tersebut kepada orang tua kita. Orang tua kita punya jalan kejiwaannya sendiri yang kemudian pada usia-usia tersebut mungkin lebih akan tertarik untuk memanja-manjakan cucu misalnya, dibandingkan kita yang kemudian ingin menegakkan disiplin pada sang cucu ini, pada anak kita ini. Disinilah kita diuji bagaimana kita terteguh memegang nilai dalam rumah tangga kita yang independen, meskipun tentu kita bisa tetap biarkan anak kita dengan kakek neneknya, tetapi dengan beberapa aturan yang disepakati dan untuk diambil pelajarannya. Ini askantu, aku menempatkan gitu ya. Dalam Islam ada juga prinsip misalnya al-jar qabla dar was sadiq qabla safar. Carilah tetangga sebelum memilih rumah, dan carilah teman perjalanan sebelum berangkat safar gitu ya. Karena dengan siapa, di sekitar siapa, bersama siapa, itu juga sangat penting bagi perkembangan keluarga kita. Maksud saya, idealnya memang kita creating a good circumstance gitu ya. Membangun sebuah lingkungan yang baik itu ideal. Tapi kalau kita melihat bahwa anak-anak kita masih perlu dijaga dan diselamatkan dari pergaulan yang kurang baik, maka lebih bagus mengikuti nasihat tadi, al-jar qabla dar. Perhatikan dulu tetangganya siapa saja sebelum memilih rumah. Karena tetangga kita akan ikut andil untuk mendidik anak kita, untuk membesarkan anak kita, untuk terlibat dalam perkembangan anak kita. Ini askantu. Yang ketiga, rekan-rekan yang insya Allah sahabat peduli dimanapun berada, adalah min dzurriyyati, di antara anak keturunanku. Dzurriyyah, anak keturunan ini sambung sinambung panjang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tidak cuma anak kita sekarang, tapi kita terus memikirkan bahkan sampai kemudian ke cucu-cucu terusnya. Dan demikian pula kita memikirkan ke atas. Relationship goal kita tentang dzurriyyah kita itu seperti yang disebutkan Allah di dalam Al-Qur'anul Karim gitu ya. Di mana Allah menyatakan walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang beriman yang anak keturunan mereka mengikuti mereka dalam keimanan, maka niscaya Allah akan himpunkan mereka di dalam surga yang sama kelak di akhirat. Keterangan dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas seperti dikutip oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwa dihimpunkannya anak keturunan, keluarga, istri, anak, cucu-cucu, bapak-bapak ke atas, dikumpulkan bersama seorang yang beriman adalah untuk menyempurnakan kenikmatan surga orang beriman tersebut. Jadi masuk surga itu sudah sebuah kebaikan. Masuk surga itu sudah kenikmatan yang tiada tara. Tetapi tidak akan sempurna kenikmatan surga yang tiada tara itu kalau dinikmati dengan sendirian, tidak bersama orang-orang yang kita cintai, tidak bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Dalam kasus Sayyidina Ibrahim alaihissalam, min dzurriyyati, sebagian dari anak keturunanku, karena anak keturunan yang lain ada di Palestina, ada di Kan'an, dengan tak lama kemudian hamilnya Sayyidah Sarah mengandung bayi yang kelak diberi nama Ishak. Dan ini min dzurriyyati menunjukkan satu goals yang besar dari Sayyidina Ibrahim alaihissalam,
ingin bahwa anak keturunannya pun masih melanjutkan perjuangannya, dakwahnya dengan berbagai tantangan yang akan mereka hadapi di masa yang akan datang. Min dzurriyyati, di antara keturunan Allah. Di situ ini askantu min dzurriyyati, aku menempatkan sebagian di antara anak keturunanku, gitu ya. Sebagai maksud untuk menjadi pendidikan, maksud untuk menjadi keteguhan, kedewasaan. Ini askantu min dzurriyyati. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya, biwadin ghairi dzi zar'in, bagi keluarga yang ingin menapakkan jejak-jejaknya untuk menjadi jejak peradaban yang tidak pernah terlupakan. Ini juga penting. Biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah tidak bertanaman. Salah satu pilar pendidikan yang perlu kita tinggalkan untuk anak-anak kita adalah pilar pendidikan untuk mendidik mereka prihatin, tahan banting, kuat cobaan, tangguh, tabah, gitu ya, halim di dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Nabi Ibrahim alaihissalam memilih untuk meninggalkan Ismail dan ibundanya di lembah tak bertanaman, di sebuah lembah yang nyaris tanpa harapan hidup. Hidup yang nanti akan dijalani oleh Ismail alaihissalam, hidup yang keras, hidup yang tidak mudah, hidup yang berat, gitu ya. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Cara kita menyayangi anak-anak kita bukanlah dengan memanjakan dan menuruti semua kemauan mereka dan memenuhi semua permintaan mereka, bukan. Salah satu cara yang sangat luar biasa dalam meletakkan dasar jejak peradaban bagi keluarga kita adalah mendidik mereka untuk prihatin, mendidik mereka untuk bahwa di dunia ini kita tidak bisa memperoleh segala sesuatu yang kita inginkan dengan mudah. Semuanya memerlukan perjuangan, semuanya memerlukan ikhtiar, semuanya memerlukan satu pengorbanan di dalam kehidupan. Termasuk sebagai anak-anak untuk menjadi sosok yang tangguh di masa yang akan datang. Dia tidak mudah tergoda oleh berbagai iming-iming dunia, maka dia harus mulai kehidupannya dengan kehidupan yang prihatin. Salah sekali kalau cara kita menyayangi kemudian dengan menuruti semua hal yang diinginkan oleh seorang anak. Kita misalnya mencermati kalau ketemu kupu-kupu, sebelum jadi kupu-kupu kan dia dalam kepompong. Pada satu hari kita menemukan kepompong dan kita melihat bagaimana susah payahnya seekor kupu yang akan keluar dari kepompongnya. Antum kalau perhatikan nanti, ada kupu-kupu baru mau keluar dari kepompongnya itu. Bahasa Jawanya itu bekah bekuh. Bahasa Jawa itu bergerak-gerak sangat susah, sangat sulit, kelihatan sangat menyedihkan. Ya. Gitu ya. Bergerak terus supaya kemudian kepompongnya itu bisa rekah dan dia bisa keluar. Kalau kita merasa kasihan kepada kupu-kupu muda ini yang sedang berusaha keluar dari kepompongnya, kemudian kita memutuskan mengambil gunting. Lalu, wah ini kasihan kupu-kupunya nggak mau keluar, nggak bisa-bisa. Lalu kemudian kita potong dengan gunting itu kepompongnya sehingga kupu-kupu itu bisa keluar. Apakah kita sedang menolong atau sedang membinasakan sebenarnya? Kita sedang membinasakan. Karena kupu-kupu yang dibantu untuk keluar dari kepompongnya itu tidak akan pernah bisa terbang. Sebab apa? Sayap, gitu ya, dari kupu-kupu itu harus dilatih supaya kuat. Dan latihan yang paling penting supaya otot-otot sayap kupu-kupu ini kuat adalah dengan perjuangannya keluar dari dalam kepompong. Itu yang akan menguatkan sayap-sayap kupu-kupu yang akan digunakannya untuk terbang. Kalau tadi kita kasihan lalu kita bantu dia dengan memotong kepompongnya, maka niscaya kupu-kupu itu tidak akan pernah bisa terbang lagi selama-lamanya. Dan kalau kupu-kupu sudah tidak bisa terbang, sangat cepat sekali dia akan dimangsa oleh binatang-binatang yang lain,
termasuk bahkan binatang yang lebih kecil seperti semut-semut yang ganas.